Sahabat Nova, ketemu lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video versus. Kali ini kita ngomongin mumpung ini masih suasana tahun baru gitu ya. Kan biasanya kita akan punya cita-cita atau harapan yang kita ingin lakukan gitulah. Ya, sebenarnya nggak cuma tahun baru sih, secara keseluruhan. Di kadang momen, kita kan punya cita-cita atau keinginan gitu yang ingin kita capai. Bener-bener. Nah, kamu tuh akan memberitahu nggak sih kepada orang lain, aku punya cita-cita kayak gini nih, kayak gini gitu? Enggak, ngapain? Maksudku, kalau kita udah punya cita-cita ya lebih baik dipendem aja gitu nggak sih? Maksudnya daripada diumbar-umbar, menurutku lebih banyak kontra yang mengumbar sih daripada yang memendam. Kayak lebih kayak kita jadi lebih fokus gitu loh. Emang kamu diumbar? Iya dong. Nah, meskipun ya mungkin sahabat Nova atau banyak orang berpikir bahwa mitos kalau kita mengumbar cita-cita kita maka dia tidak akan tercapai. Itu ada mitos tuh kayak gitu, dan itu nggak benar sama sekali. Karena psikolog klinis di personal growth itu ada psikolog Nadia Puspita Eka Wardani itu bilang kalau nggak benar sama sekali kalau rencana atau impian kita yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan gagal. Enggak, justru keberhasilan sebuah rencana itu kita harus ingat kalau itu sebenarnya nggak tergantung pada kita mengumbar atau enggak gitu loh. Bukan jadi patokan gitu ya. Kadang kan orang, aduh kalau udah gue umbar nggak bakal terjadi nih kayak gitu. Nggak yang kayak gitu, nggak kayak gitu sahabat Nova. Dan justru kita tuh ketika kita bercerita kepada orang lain, kita bisa mendapatkan semangat, dukungan yang justru itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita itu tadi. Iya, bener sih. Ya mungkin sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan mengumbar cita-cita. Karena mungkin kan berbagi juga soal rencana ke depan itu kan. Yang nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma perlu diingat di sahabat Nova bahwa ketika kamu mengumbar atau bukan mengumbar ya, biasanya kayak negatif gitu sih, menceritakan, berbagi soal cita-cita kamu dan impian kamu. Itu tuh kalau kamu terlalu banyak cerita, kesannya tuh kayak malah mengalihkan dari fokus tujuan kamu untuk mencapai cita-cita itu. Jadi kayak ngomong di sini, ngomong di sana gitu kayak gitu, ini cita-citaku ini ABC, sehingga kamu kehilangan fokus terhadap apa yang pengen kamu kejar gitu, karena kamu terlalu banyak mengumbar atau menceritakan, sharing soal cita-cita kamu. Menurutku loh ya, kalau memendam itu kan jadi lebih lebih fokus. Kita tahu bahwa apa yang kita incer ini orang-orang nggak perlu tahu, yang penting kau tahu aja hasilnya kayak gimana, intinya gitu kan. Yang penting hasilnya adalah A, ya udah. Ini ya nih, kadang dalam perjalanan kita mencapai tujuan kita, kenapa kita tuh perlu menginformasikan kepada orang-orang, tapi emang ya kita harus pintar nih memilah orang-orang siapa yang perlu kita beritahu atau informasikan atau umbar soal mimpi dan cita-cita kita itu. Karena dalam perjalanannya bisa saja ketika orang yang kita kasih tahu mimpi kita akan membantu kita. Tapi bisa juga ada kemungkinan bahwa orang yang kamu ceritakan itu nggak suka sama kamu, terus mencoba segala cara untuk bisa meruntuhkan cita-cita kamu. Bisa jadi. Ya oke, bisa jadi. Tapi kemudian itu adalah pinter-pinternya kita memilih orang yang kemudian kita berbagi soal cita-cita kita. Karena ketika misalnya aku ceritain ke kamu aku pengen jadi videographer gitu, dan kamu punya teman yang bisa membantu aku untuk belajar, bisa aja kamu jadi menginformasikan gitu. Jadi dapat itu tambahan bahkan ilmu ya. Dapat tambahan ilmu, dapat relasi, dapat itu bentuk-bentuk dukungan kan berbagai macam ya. Atau bahkan mungkin yang paling sederhana aja deh. Ketika aku ketemu kamu, bisa jadi aku ingat, oh iya, aku tuh punya mimpi yang udah aku ceritain ke Agni, dan aku akan berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan impian tersebut gitu. Ya benar juga. Tapi kan kita juga perlu tahu ada aspek lain dari mengejar impian, yaitu kegagalan. Ya kan? Ya mengejar mimpi boleh, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada kemungkinan bahwa kamu gagal meraih impian kamu. Nah, ketika udah gagal kayak gitu, kalau kamu udah sebar-sebar ke banyak orang, gimana? Pasti ada rasa malu, dan rasa malu itu kan nggak bisa hilang dalam sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Kamu pasti akan merasa bersalah atau mungkin merasa malu, merasa nggak enak ketemu sama orang yang udah kamu ceritain soal mimpi kamu itu. Jadi lebih ke kayak, duh kemarin gue bilang ke dia gue pengen jalan-jalan ke Korea lagi, sekarang belum sampai aku jalan ke Korea, belum sampai tuh ketemu sama idol-idol. Kan itu jadi kayak malu sendiri gitu loh. Maksudnya dengan ambisi menceritakan dan menginformasikan soal impian kamu terhadap orang lain, itu juga come up with
dan itu juga came up with resiko bahwa akan gagal dan teman-teman kamu malah kayak kemarin ngomongnya mau ke Korea kan gak jadi gitu. Sebelum tadi kita pada titik kegagalan itu, kita harus ingat juga bahwa orang-orang tersebut akan jadi pengingat. Misalnya yang kita mau jalan-jalan ke Korea gitu. Jadi langkah pertamanya kamu harus belajar dulu bahasa Korea atau kamu harus menabung. Nah, orang-orang tersebut yang akan membantu kita untuk strict sama tujuan kita itu. Kayak lo nggak usah boros dulu, kan lo katanya mau ke Korea kayak itu kita akan jadi pengingat juga buat kita. Dan menceritakan apa yang ingin kita lakukan atau mimpi kita kepada orang lain itu akan membuat kita merasa nggak sendirian. Kayak bisa jadi aku cerita ini ke kamu juga akan cerita tentang mimpi kamu. Atau kalaupun kamu nggak ceritain tentang mimpi kamu, itu akan membuat aku setidaknya tahu bahwa ada orang yang bisa aku ceritakan tentang mimpi itu dan mendukung aku gitu. Nah, kalau tadi yang kamu bilang kalau nanti malu, nah itu dia, itu pentingnya kita memilih siapa yang harus kita ceritakan. Karena ketika kita nggak berhasil atau kurang beruntung dalam mencapai cita-cita tersebut dan kita down, itu sebenarnya kita nggak perlu, kalau pada orang yang tepat kita tuh nggak perlu malu, ya kita boleh menunjukkan kesedihan kita, tapi justru orang tersebut yang akan menemani kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kalau kita itu udah berusaha kok, kayak gitu. Ya boleh lah argumennya ya. Ini juga bisa diperdebatkan sebenarnya. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya kamu tuh kayak punya impian tapi bukan cita-cita yang sebenarnya. Bukan cita-cita aslimu. Kayak misalnya kamu lagi seneng-senengnya nonton drama Korea, terus kayak udah pergi ke Korea aja. Terus dalam waktu yang belum tercapai kamu pergi ke Korea itu, kamu tiba-tiba suka dengan musik Jepang. Sehingga tuh kamu bilang, aku mau ke Jepang aja. Kesannya tuh kayak pelin-pelan gitu gak sih? Kalau kamu pertama udah bilang aku mau ke Korea karena aku lagi suka banget nih sama idol A, B, C, D, E gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa saat kemudian kamu udah ganti nih, ganti genre musik, dengerinnya misalnya lagu-lagu Jepang. Terus kamu kayak, gue pengen ke Jepang lagi deh kayak gitu. Pengen pergi deh ke Jepang, pengen ngeliat gini-gini. Orang juga dimikirnya, ini orang cita-citanya apa sih sebenarnya, kemana bilang ke Korea, sekarang mau ke Jepang. Kesannya pelin-pelan. Makanya kenapa menurutku lebih baik atau lebih efisien, lebih menguntungkan kamu tidak menceritakan mimpimu adalah ketika kamu merubah mimpimu, orang gak ada yang tahu. Jadi ya kayak ujung-ujungnya si Agni akan pergi ke Jepang, ujungnya si Agni akan pergi ke Korea. Tapi kemudian gak ada yang mendukung kamu, yang menemani kamu dalam perjalanan itu. Atau bahkan ketika gagal, orang gak tahu kesedihan kamu. Terus kayak misalnya kamu udah dalam hatimu mau ke Jepang terus gak terwujud gitu, orang nggak akan tahu usaha yang kamu lakukan apa gitu. Karena kita hidup sendirian di bumi ini. Tapi kita itu makhluk sosial. Nah itu pokoknya pada intinya adalah sahabat Nova bebas ya, itu tergantung sahabat Nova. Karena bisa diperdebatkan sih. Betul. Tapi memang kalaupun sahabat Nova menceritakan, ya notesnya adalah ceritakan pada orang yang memang kamu percaya dan memang support apa yang kamu inginkan. Betul. Jangan, terus kalau misalnya kamu lebih memilih untuk memendam cita-citamu sendiri, jangan terlalu terbebani dengan cita-cita tersebut. Kamu juga harus bisa membedakan mana ketika kamu memang merasa udah kayaknya ini udah nggak bisa dikejar lagi deh, sehingga kamu tuh nggak stres. Iya, karena semua kegagalan terjadi dalam hidup itu kan pengalaman kan katanya. Pembelajaran ya. Iya, jadi ya. Ya udah sahabat Nova, pokoknya kita berusaha jadi yang lebih baik gitu ya. Mau kamu menceritakan cita-cita ke orang lain ataupun tidak menceritakan cita-cita ke orang lain, yang penting as long as you're happy sahabat Nova, nggak apa-apa. Yang penting senyum kayak Joker. Nah sahabat Nova, kamu bisa menonton banyak perdebatan receh dan tentunya informatif juga sebenarnya di video versus yang ada di YouTube Nova. Dan kamu juga bisa nih sahabat Nova selalu update informasi terbaru, karena kan informasi sekarang meluncur secepat kilat gitu kan. Kamu bisa dapat informasi terbaru di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.